Ternyata Lebaran dengan mengucapkan minta maaf pakai telepon itu juga tidak terselesaikan. Bohong itu. Jadi karena memang media itu disetting tanpa hati. Oh iya sih, gitu, tanpa rasa. Jadi jangan paksa rasa aku itu menurut rasiomu. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah. Hari ini the last for podcast Mutiara Ramadan tahun 2021. Iya. Tapi nanti tetap ada podcast yang lain selain Mutiara Ramadan. Ya. Amin. Mbak Uri host utamanya nanti. Enggak ya, jangan. Kok jangan. Karena kita the last. Jadi tamu spesialnya adalah Padekan lagi. Ditutup dengan diawali dengan kita bertiga. Ditutup dengan kita bertiga. Iya, betul. Penting itu. Iya, penting, Pak. Jadi siapa yang membuka itu bertanggung jawab Saya, Pak, untuk menutupnya gitu. Jadi gitu. Siapa yang berani buka pintu, dia berarti harus menutup pintu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji. Nah, itu filosofi zaman baheula. Oke, beda dari zaman baru nih. Iya itu. Apa? Lagu kayak begitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Pak Wadek 3 itu nanti yang nyanyi. Oh iya, benar. Dangduders. Pak, Ya. ini mau Lebaran nih. Ah. Apa yang harus kita siapin? Iya, saya kalau ngomong Lebaran tuh balik lagi ke memori lagi kecil ya. Zaman anak-anak, Pak. Zaman anak-anak. Jadi Badung nggak, Pak? Nah, kalau Lebaran dalam kondisi hari ini ya biasa saja. Tapi kalau lagi zaman kecil itu wah, dia punya beberapa ekspektasi ya dari fenomena Lebaran dan puasa. Jadi ada korelasi antara puasa dengan Lebaran. Itu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita sebetulnya. Jadi ada janji-janji itu mungkin janji-janji yang bersifat ilahiyah atau teologi. Tetapi itu dibahasakan melalui bahasa tradisi manusia ya, bahasa antropologi. Jadi kata orang tua kalau puasanya full gitu ya, lulus maka nanti dibeliin ini. Oh iya. Nah itu ya ternyata menarik gitu. Jadi punya gairah, punya motivasi gitu yang sangat tinggi gitu. Itu orang tua. Pak Mukti dapat apa dulu pernah, Pak? Ya sebetulnya kalau saya bedanya dengan masyarakat anak-anak kecil zaman dulu, saya tidak ya paling tadi baju atau sepatu gitu ya buat sekolah gitu ya. Tetapi saya merasa zaman dulu saya udah merasa dewasa gitu. Tanpa harus dijanjikan begitu, saya udah bertanggung jawab ya. Sudah bertanggung jawab gitu. Saya puasa bukan demi itu. Demi apa gitu. Tapi benar itu wah indah gitu ya puasa dan Ramadan. Walaupun saya tidak punya kakak yang pulang dari kota gitu ya. Atau ya paling paman atau uwa atau bibi gitu ya. Itu wah menanti gitu ya, mendekati ke Lebaran itu menanti kedatangan. Iya, pokoknya angpau atau apa. Cuman dia menanti dia datangnya aja gitu. Karena wah itu udah terus motor ojek ya zaman dulu masuk ke kampung saya itu kalau mendekati Lebaran rada rame, rada intens gitu. Artinya gitu ngelihat orang hiruk pikuknya gitu mau Lebaran gitu. Terus ya belum berpikir apa tujuan mereka balik gitu atau mudik gitu apa benar apa ya. Tetapi ngelihat ketika kita jam kecil itu melihat itu yang menarik gitu, yang enak untuk diingat gitu. Kalau Mbak Uri dapat apa dulu?
sama sih standar paling kayak baju kayak gitu. Cuman apa yang diutarakan Pak Mukti barusan itu ini kayak gini loh, aku menangkap itu ada suatu kenikmatan yang hakiki. Yes, hakiki gitu kayak nulisnya kenikmatan. hakiki, pakai huruf ki. Ntar beda cerita artinya. Bener nggak Pak? Ibaratnya itu ada kenikmatan yang kayak nggak terbayarkan mungkin. Ibaratnya momen Lebaran ketemu saudara di momen Lebaran, dapat hadiah di momen Lebaran, angpau di Lebaran. Iya, ada kenikmatan. Nah, terus kemudian kalau di saya di Banten ya di Menes itu ada nganteran. Istilah nganteran ya, nganteran. Jadi sebelum hari besok Idul Fitri gitu, satu hari sebelumnya kita membawa makanan ya di apa ya, di panci kalau di bahasa sana. Kalau sekarang rantang kan. Kalau dulu panci, baskom gitu, terus nasi, terus di atasnya dikasih daun ada lauk-lauk gitu. Nanti kita antar tuh ke siapa kita antar? Ke guru ngaji, ke yang bisa guru sekolah kalau yang dekat, terus ke sanak ke nenek gitu ya, ke nenek atau ke saudara, ke paman, ke ini gitu yang rada tua ya. Jadi kayak yang rada tua. Itu isinya ditentukan Pak, isinya? Ya isinya ya itu tadi nasi, terus ada istilah sayur itu apa ya, bukan sayur tapi kalia ya. Kalia itu sayur tapi tidak berair lah gitu, apa tuh namanya? Oseng. Ya oseng gitu lah ya. Jadi tidak berair karena dia ditaruh di atas nasi yang dilapisi daun, otomatis kan tidak ada airnya, maka di situ ada. Setelah itu baru di atasnya ikan itu, gitu kan. Sekali itu. Nah setelah itu ternyata nanti kita pulangnya tuh kan dikasih uang tuh. Jadi kasih uang. Nah maka saya dengan adik dan kakak saya biasanya mematok. Saya ke ibu ini, ke ini. Gitu. Pasti angkanya lebih. Iya, karena dia udah tahu tuh harganya segitu gitu. Jadi harganya waktu itu tertinggi kan ya, ada yang 500 atau berapa, tapi jangan saya jadi 500 rupiah gitu. Karena zaman saya itu utuhnya adalah 100. Jadi 100 koin itu ya, kalau nggak yang merah itu. Jadi kumpulin gitu ya, selain dari nanti dapat dari saudara-saudara yang di hari Lebaran itu, tapi jauh sebelumnya kita sudah punya tabungan tadi dari selain tabungan nanti uang jajan di bulan puasa itu sendiri, misalnya kita biasanya disisihkan, biasanya ada pemberian reward ya, misalnya puasa ini terus dikasih ini atau ini, nah itu ditumpuk nanti. Bahkan kalau saya, uang itu tidak habis di Lebaran nantinya, habisnya nanti dimulai ketika kita sekolah lagi. Buat jajan atau buat beli buku, buat beli apa gitu. Saya nggak pernah beli sepeda. Kenapa? Sudah dibelikan? Karena memang nggak kayak di Jawa ya, sepeda itu menjadi keharusan anak-anak gitu. Nggak bisa, enggak ya. Cukup bola di atas lantai rumah gitu. Mantap. Jadi gitu ya. Kalau di tempat saya Mbak Uri, Hamin 2 itu namanya, nggak tahu di Salatiga ya, Pasar Kembang Cilik. Terus di Hamin 1 Pasar Kembang Gede. Jadi semakin mendekat semakin gede pasarnya. Nggak, maksudnya semakin ramai. Aku pikir kembang itu jual bunga. Iya emang untuk itu gitu. Jadi istilahnya itu, dan ada, karena di tempat saya itu tradisinya kalau Idul Adha itu kambing sapi, kalau Idul Fitri itu ayam. Jadi yang banyak jual ayam di. Sapinya kapan? Idul Adha kan? Iya. Idul Fitri kan. Ayam. Kalau di Banten gitu juga Pak, ayam sama sapi dibedakan? Enggak sih, kalau di Banten enggak. Jadi ya kalau di Idul Adha itu kerbau. Kalau di Banten itu tidak ada sapi memang. Kerbau sama. Kayak Kudus Pak ya. Oh iya. Ada ini Pak, ada apa sih? Ada cerita-cerita apa sih itu? Enggak, kalau di Banten gitu? Waktu itu saya juga makan daging sapi itu mungkin setelah pindah ke Salatiga. Saya nggak pernah makan daging sapi.
Dan orang Banten itu kalau ngelihat daging sapi nggak hobi zaman dulu karena dia agak merah dan agak lembek. Tapi kalau bukan karena cerita seperti di Kudus, bukan. Ada kayak pantangan gitu ya? Iya, kayak bertani di daerah Banten itu kan yang menggerakkan bajak itu kan kerbau. Bukan sapi. Ada di daerah saya di Menes itu dulu ada satu orang Kiai Haji Jirjis kalau tidak salah itu punya sapi. Sapi ya. Jadi kalau kita SD itu mau ke sekolah itu ngintip-ngintip kandang sapi gitu. Ngapain? Karena nggak tahu sapi gitu. Pengen tahu sapi. Pengen tahunya sapi. Nggak ada sapi. Adanya kerbau. Benar kalau lebaran begitu. Lebaran tuh pasar ya, besar ya, pasar kecil. Pasar kecil ya, tapi artinya aktivitas di pasar memang meningkat lah gitu. Nah, hampir semuanya merasakan kesenangan, kebahagiaan kalau menghadapi Lebaran gitu. Tapi saya juga nggak tahu, bukan ahlinya ya untuk membahas tentang Lebaran itu tradisi atau tradisi tradisi keagamaan atau tradisi budaya yang biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita membaca secara bijak ya keduanya ada saling keterikatan. Itu ada ada yang sakralnya, ada yang profannya, Pak. Kalau kata Durkheim. Jadi kalau sholatnya ya jelas itu agama gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi saya nganteran gitu, mengantarkan makanan itu. Terus apalagi tradisi mudik gitu, balik dari apa ya, itu mungkin nilai-nilai yang apa ya, tradisi budayanya atau iya kerinduan dan keikhlasan masyarakat sebetulnya pada jadi momen-momen itu dibangun dengan waktu yang ya pasnya di hari pasnya di hari itu kan kerja libur terus hari-hari besar lah ya, hari besar apalagi hari besar keagamaan gitu, momen itu digabung saja dalam waktu yang sama gitu. Nah, enak sebetulnya sholat Id misalnya, kalau Anda misal bertujuan mudik karena sholat Id kan bisa juga di tempat kerja sholat Id atau benar, tapi feel-nya beda. Feel-nya. Feelnya beda itu karena ada kultur di situ. Ada kultur sehingga saya mau tanyakan Pak Mukti, karena Pak Mukti itu merasakan dua kultur, Sunda dan Jawa. Lebaran boleh bagi sering hasil perbandingan secara dalam pemikiran itu, dalam pikirannya Pak Mukti, kira-kira apa ya antara Sunda dan Jawa itu rasanya gimana Pak di hati, di pikiran, di keluarga? Kita nggak ngomong baik buruk sih Pak, maksudnya gimana? Jadi karena memang Lebaran itu tidak berbicara baik dan buruk, tapi gembira apa tidak, gitu ya. Jadi gembira apa tidak itu tidak berbicara baik buruk, baik salah atau buruk tidak baik, gitu ya. Jadi happy apa tidak, happy saja. Jadi semuanya happy Pak ya. Kalau buatlah, makanya ternyata itu nilai-nilai. Ada nilai happy di Idul Fitri, Idul Adha itu ada gitu. Jadi ternyata ditarik kemana-mana, zakat misalnya biar orang juga merasa bahagia di hari itu. Ternyata nilai yang terpenting adalah bahagia. Nah, makanya orang banyak yang melakukan mudik, banyak yang melakukan pengorbanan segini terus makanan apa-apa. Harus makan ini, harus itu karena bergembira. Tidak diukur salah, benar atau baik buruk, tapi memang ya udah happy gitu, happy semuanya gitu. Yang dulu nggak bisa makan daging kerbau bisa makan daging kerbau. Yang dulunya nggak bisa makan goreng pepes opor gitu apa ini bisa, terus semua bisa pakaian baru, terus ngerasa semua orang di waktu itu adalah terluruhkan segala dosanya, atau setelah minta maaf salam-salaman gitu, terus itu ngerasa itu kalau kita itu. Nah, saya dilahirkan di tradisi Sunda Banten gitu, dan bapak saya juga tidak, di keluarga saya tidak seperti di Jawa hari ini ya. Kayak jadi ada
ada pernah satu kejadian misalnya di keluarga istri saya ya sama di bulan di Ramadan itu datang terus sungkem ya kan. Kita balik dari masjid terus kita ke bapak ya, ke mertua, ke ibu, terus ke paman-pamannya, terus saya kan ada ucapan tuh apa saya yang lebih muda gitu mohon gitu ya. Saya begini aja gitu terus ngapain Pak diam aja dulu. Ya diam saja. Terus bibi saya apa itu? Pak Bude ya, Bude. Jadi dia diam juga, harusnya kan saya dulu ya yang ya saya yang intinya saya paham gitu. Tapi bahasa runutnya saya enggak itu. Tapi intinya begitu. Maafkan saya yang menjadi muda banyak kesalahan begini dan memohon doa untuk terus si orang tua itu megang kepala kita kan biasa waktu aku saya salah biasa gitu deh itu hidup yang gitu itu digawe hati ya aku salah gitu lah gitu dan kita kan gitu apa ya harus nunduk dan sudah nggak ada itu ya di saya enggak jadi saya cuman gini ya. Ya apa ya karena dulu kecil aja gitu ya. Artinya zaman muda ya saya ke bapak saya ya sudah salam seperti biasa saja, ke ibu seperti biasa, bahkan tidak ada kalimat aku minta. Cuman hampura gitu. Hampura itu maaf gitu. Minta maaf gitu. Saya nggak tahu di orang Banten yang lain. Tapi rata-rata Banten tidak punya tradisi yang lebih seperti itu ya. Jadi ya sudah gitu. Tapi yang menarik juga ya, tapi yang lebih menariknya tadi sama-sama diam sama-sama tunggu karena sama-sama ngomong. Ini kok diam saja. Nah, ya terus baru saya ya harus belajar. Tapi sekarang ya bisa saya walaupun pakai bahasa Jawa sebentar gitu terus pakai bahasa Indonesia. Ya. Campur. Gitu. Tapi pernah nggak sih Pak Lebaran jauh dari rumah Pak? Pernah merasakan? Oh saya, tapi itu malah saya rumah mana ini? Rumah Salatiga, rumah istri atau rumah sudah? rumah mana ini Pak? Gak ikutan untuk menganalisis. Enggak konteksnya kalau misalnya ketika zaman saya pesantren, ketika zaman saya kuliah itu saya sering Lebaran itu tidak di rumah. Kampung maksudnya di kampung? Iya tidak pulang ke rumah orang tua gitu. Enggak tahu saya Pak. Hari ini tuh dibilang Badung apa tidak gitu. Saya bisa Lebaran di Sumatera gitu ngikut sama temen, nggak tahu pikirannya kayak zaman kuliah itu Pak? Zaman kuliah atau zaman pesantren gitu. Zaman pesantren saya kan pesantren saya di Tangerang itu saya bisa sampai Lebaran itu pas pulang itu ngikut sama temen di Jakarta misalnya bisa Lebaran di Jakarta saya tanpa pulang gitu ya. Saya juga aneh itu. Saya baru ngerasain saya hari ini menjadi orang tua. Jangan-jangan bapak saya dulu menanti kedatangan saya gitu loh. Iya ya. Bukan cara-cara lagi memang iya. Bisa jadi pesan untuk teman-teman mahasiswa kan. Mungkin kan ada yang seperti itu kan pasti. Apa sih orang Lebaran apa sih kayak tradisinya kayak padahal orang tuanya itu menantikan. Iya, ternyata menantikan. Saya nggak tahu. Jadi zaman dulu Lebaran kok tiba-tiba saya di Palembang misalnya. ngikut temen jadi temennya pulang kampung terus ya udah saya ngikut saja. Kan pengen ikut. Ya Lebaran gitu di sholat dengan keluarga dia di Palembang gitu ya udah. Setelah itu kan lama juga. Tapi saya ya tadi baru nyadar iya on bener ya. Orang ada kesempatan liburan kuliah harusnya kan pulang Lebaran ke rumah ke orang tua. Tapi kok malah menjauh gitu. Nah, saya baru sadar bahwa itu tidak baik. Tidak baik. Itu setelah kapan, Pak? Setelah saya jadi orang tua. Betapa rindu kangennya ke anak itu. Jangan dianggap anak kalau anak baik pasti dikangenin sama orang tua. Tapi anak Badung pun itu pasti dikangeni gitu. Jangan pernah merasa bahwa Anda Badung dan tidak disayang sama orang tua. Ternyata orang tua tuh buruk-buruknya anaknya itu ternyata dia merindu. Kayaknya saya mudah-mudahan begitu. Gitu ya. Berarti Lebaran adalah rindu. Iya. Kalau bisa ya siapapun pada hari sebetulnya berharap bisa mudik, bisa ketemu seperti biasa. Tetapi perlu kita ingatkan lagi bahwa
ada nilai mudaratnya yang lebih dipandang, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi dianggapnya ternyata lebaran dengan mengucapkan minta maaf pakai telepon itu juga tidak terselesaikan. Bohong itu bahwa saya telepon misalnya, Bu, maafkan, itu tidak terselesaikan. Saya tanya ke siapa yang terselesaikan nggak. Jadi karena memang media itu disetting tanpa hati. Oh iya, gitu, tanpa rasa. Beda ketika kita ketemu orang tua, ketika ketemu orang yang kita ini saudara, beda ketemunya. Loh, kan sekarang pakai miss call. Enggak. Karena ketika balik lagi bahwa ini adalah tidak dunia nyata, tidak, itu bertentangan dengan pikiran gitu. Nah, jadi nggak terwakili gitu. Ku kirimkan misalnya, selesai pakai uang. Enggak selesai. Iya. Enggak kebangun, soalnya enggak kebangun. Gue kata ibu kita kan, gue enggak butuh itu. Yang gue butuhkan adalah muka jelekmu itu tampil di depan. Gitu. Jadi enggak orang tua. Oh iya, ternyata benar orang tua tuh enggak membutuhkan apa-apa. Ketika dia membutuhkan kehadiran kita, ya itu. Maka harus berdoa sebetulnya, mudah-mudahan Idul Fitri ini atau Idul Fitri yang akan datang kita bisa bermudik, bisa seperti yang kita lalui tadi, baik kultur maupun tradisi yang itu. Kangen betul. Kan orang Lebaran mudik itu udah nggak berpikir tentang apa-apa, semuanya di itu kan. Ibaratnya kebahagiaan dan kangen itu harus diperjuangkan. Kalau boleh saya mereview, Pak. Jadi Idul Fitri atau Lebaran itu merupakan sebuah rangkaian histori, teologi, ekonomi, dan kultur yang menyatukan segala rasa mencapai kebahagiaan. Betul. Itu quote yang dan itu harus diperjuangkan. Betul. Dan rasa itu ternyata susah susah diobatin dan susah dicari rasionya, rasionalitasnya susah kalau rasa itu. Jadi jangan paksa rasa aku itu menurut rasiomu gitu. Kamu kayak uang, saya sudah uang. Harus diperjuangkan. Kalian mau sistem. Harus diperjuangkan. Satu kalimat. Harus diperjuangkan. One sentence. Harus diperjuangkan. Nggak bisa, kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Mbak Urip, kebahagiaan itu nggak bisa. Itu aja. Kebahagiaan dan kenikmatan itu harus diperjuangkan. Oke. Begitu Pak Muti. Begitu Pak Muti. Atau kita langsung saja kita ucapin selamat. Oh iya, karena ini The Last Podcast ya. Boleh. Diwakili Pak Muti yang dulu membuka dan sekarang menutup. Oke. Para pemirsa podcast Manis yang tengah Mutiara. Yang sana ya. Oke, para pemirsa podcast Manis Mutiara Ramadan Fakultas Dakwah YN Salatiga. Terima kasih kepada Anda semua. Kita meminta dan memohon dukungannya, semoga apa yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang besar. Amin. Baik untuk lembaga maupun masyarakat secara keseluruhan. Amin. Dalam kondisi hari ini, mari kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.